Oh iya. Ini sesuatu. Oh iya, tak ajarin cara ngikat sabuknya ya. Cara ngikat sabuk bela diri itu macam-macam, tidak semuanya sama. Kalau di aliran saya itu cara ikat sabuknya gini. Ini taruh sini, habis itu diputar. Ini sekali perutnya. Ini gue ibaratnya ada males. Ini satu kali aja ya. Gini caranya. Gak bisa satu kali ya, Mir? Pendek sih. Pendek ya. Bisa 2 kali dalam buka. Nah, gini cara ngikat sabuknya nih. Ini banyak enggak itu? Habis itu gini. Habis gitu ini naik masuk. Habis itu tarik. Hai, ya, kayak gitulah teman-teman. Sabuk dah. Kita mau ujian bulan 4 bulan depan, ujian lagi kita. Dan kita segede itu nanti bilang Bojotan. itunya sabuknya. Itu ya teman-teman sekalian, cara mengikatkan sabuk latihan. Jadi setiap aliran itu beda-beda cara ngikatnya. Ada yang simpulnya 1 kali, ada 2 kali, beda-beda cara ngikat. Kalau taekwondo beda juga. Kan. Ya teman-teman sekalian, ini lagi di kantor, ini masih ngantuk. Belum ada istirahat tuh, matanya lembab nih. Kan? Itu namanya sabuk. Kalau bom-bom kan ini aliran tari balet. Bang Suma sudah makan siang? Belum, baru pesan. Sedikit lagi. Sedikit lagi kita akan makan siang ya teman-teman. Ini gimana puasanya teman-teman semuanya? Sehat aja kan, lancar aja kan? Saran saya kalau kalian itu puasanya lemas, apa ya? Mas, gimana kalau orang puasanya lemas, apa resepnya? Kata kawanku makan siang. Aku mau Harjoto. Oh, katanya kalau lemas, kurang tenaga puasanya, gak boleh makan, gak boleh minum, tapi cukup kumur-kumur kuah soto Betawi. Jadi beli soto Betawi yang berkuah, kuahnya itu dipakai kumur-kumur, tapi jangan ditelan katanya. Itu bikin semangat, nggak lemas. Benar itu bang? Iya kan. Itu resepnya dia. Jadi kalau lemas, beli soto Betawi, kuahnya itu ini dikumur-kumur, tapi jangan ditelan. Nanti kalau misalnya sejam 2 jam tetap aja lemas,
nggak semangat meskipun sudah kumur-kumur, ini kuahnya itu pakai cuci muka. Tapi jangan ditelan, pakai aja cuci muka gitu. Kalau masih lemas aja ya sudah sekalian aja mandi pakai kuah soto Betawi. Tapi selama ini resep saya itu dari kecil. Bagaimana caranya untuk tidak lemas, tidak lapar, tidak haus. Kalau kita itu ingin puasa gitu ya. Kalau dalam keadaan berpuasa supaya kita itu tidak lemas, maka resepnya cuma satu. Dari kecil itu yang kupakai sampai hari ini. Jangan pernah ingat menu makanan. Itu resep untuk supaya kita tidak lapar. Nah, ketika pemikiran kita tertuju kepada menu dapur, menu makanan, segera dialihkan. Insya Allah yang saya lakukan ini berhasil sih sebenarnya. Karena alhamdulillah lapar itu manusiawi ya. Tapi kalau sampai lemas, tinggal di tempat tidur, melipat badan kayak gini, pakai sarung, walah, apa-apaan puasa kayak gitu. Tidur kemudian kayak orang menderita kali. Padahal orang puasa cuma berapa jam pun nak makan. Wah, dibuat lemas, jalan gemetaran. Jalan gemetaran, ngomong gemetaran. Terus kalau bicara kayak orang memelas gitu. Ya kayak Pak Bom lah. Padahal puasa itu tidak sebegitunya. Kenapa orang itu lemas? Karena pikirannya, aduh soto Betawi, aduh pecel lele. Ya pastilah lemas. Yang diingat es buah, es cendol, es dawet, ya lemas lah. Makanya rahasianya supaya tidak lemas, jangan ingat menu. Jangan ingat yang kayak gitu-gitu. Ketika pemikiran kita itu mengarah ke sana, itu dialihkan segera ke yang lain, zikir atau ngaji, bacaan Quran gitu. Itu ya teman-teman. Aduh, kenapa lemas saya puasa? Ya gimana lemas, otaknya semua cuma yang diingat cuma nasi, bubur, paha ayam, apalagi sate. Ya pasti lemas lah. Jadi kalau supaya kuat puasa, jangan ingat itu semua. Jangan diingat. Jangan pernah arahkan pemikiran Anda ke tempat lain. Makanya dulu ya, saya punya teman-teman di kantor itu saya larang pakai baju yang berwarna kue lapis. Pakai sendal, pakai hias-hias rambut, warnanya pink, warnanya ungu, orange. Janganlah pada saat bulan puasa. Kenapa? Karena pada saat orang melihat jepitan rambut yang warna orange, maka orang yang tidak kuat puasa akan membayangkan pepaya. Lucu kan? Iya. Jadi puasa itu nggak usah ingat-ingat makanan dulu, nggak usah. Biar nggak lemas. Ya, dan puasa itu tidak mesti malas-malasan, tidak mesti tidur-tiduran. Ya normal-normal aja seperti biasa. Nggak usah ini, nggak usah dibuat-buat lemah. Kenapa bang puasa, kata dia. Ya Allah ya Karim. Baru juga beberapa jam gak makan. Kayak mana pula tuh orang yang puasa 40 hari 40 malam. Tidak ada pengikutnya satupun yang mengikuti. Aduh, parah. Jadi itu resepnya ya teman-teman. Kalau masih lemas juga kumur-kumur, pakai kuah soto Betawi ya. Kalau di tempat saudara tidak ada kuah soto Betawi, bisa nggak ini Indomie, Mas? Indomie seduh direbus. Iya. Nah, terus kuahnya dipakai kumur-kumur. Oh iya bisa. Kata kawanku, pakai Indomie aja kalau soto Betawinya jauh. Ambil Indomie seduh, kuahnya kasih bumbu, habis itu kumur-kumur. Tapi jangan ditelan. Allahu Akbar. Masa sih batal? Kan cuman kumur-kumur doang. Iya kan?
Oh, makro. Bentar. Kirain di antara 600 orang ini nanti abis ini ada yang coba. Iya deh, cari Indomie. Cari ini deh, cari apa? Cari Indomie deh, coba resepnya Bang Zuma. Kuah Indomie pakai kumur-kumur, kuat enggak? Allahu Akbar. Bom puasa? Enggak mungkin, mustahil. Karena pada dirinya bukan cuma dirinya sendiri yang mau makan, ada cacing dalam tubuhnya, kuman, bakteri, itu butuh makan semua tuh. Allahu Akbar. Iya, plankton juga ada. Benar, setan-setan yang ada di dalam tubuhnya juga minta makan, jadi nggak bisa puasa dia. Masya Allah. Ya teman-teman, seperti biasa ya, kita kalau di kantor itu ya kayak gini. Kalau berdebat di kantor, kasihan, staf saya kasihan, pening otaknya dengarkan. Apa sih ini bapak teriak-teriak gitu. Ya semua teman-teman, ini di mana aja ini, dari mana aja? Daeng Sumang, Kariba apa? Baik, alhamdulillah sehat. Padang, Palembang, Enrekang. Ya ada Enrekang juga nih. Bandung, Bontang, Ngawi. Siapa tuh di Kajolalido? Hei, nakal ini. Yang Kajolalido ini siapa nih? Jakarta Utara, Taiwan, Balikpapan. Tadi yang di Gorontalo, Mojokerto, Kajolalido. Kurang ajar. Kirain siapa? Kota Palu, Bontang, Banyuwangi, Singapura, Jepang, Pemalang, Kendari, Singapura semua, Tuban, Jawa Timur, Bogor, Payakumbuh. Itu di mana itu Payakumbuh? Lombok Tengah, Jambi, Abu Dhabi, Taiwan, Samarinda, Malili. Malili, Masya Allah. Abu Dhabi juga ada, Papua, Malaysia, Barat, Medan, Aceh, Pekanbaru, Solo, Lombok Timur, Purwokerto, Bukit Tinggi, Kalimantan Selatan, Abijadawet, Banyuwangi, Aceh, Kerawang, Batam, Manado, Parepare, Masya Allah, Bacu Kiki, Parepare, Lapak D. Mana lagi? Madura, Aceh, Cikarang, Jogja, Surabaya, Depok, Perancis juga ada, Masya Allah. Kalimantan Barat, Riau, Singkawang. Singkawang itu di mana? Palembang, Bolangi, di mana? Betawi, Bengkulu, Bone, Masya Allah. Malaysia, Banten, Tani, Dumai. Oh ya, Dumai. IKN, Nepal. Apa? Palopo, Aga Kareba, Manreka Purung, Simedang, Bontang, Gresik, Masya Allah. Hatijah, Haja Sam, Sukran, Kuala Lumpur, Kukar, Nanggro Aceh, Darussalam. Letak itu di mana ya? Letak itu di mana teman-teman? Letak itu bukannya daerah Sulawesi juga ya? Singkawang, Johor, Pinrang, Sabah, Palopo, Mandar, Bangka Belitung, Sabah, Bombong, Sidoarjo, Nasaret, sembarang. Los Angeles, Tenggareng, Sinjai. Hai Sinjai, agak kareba lo. Agak kareba lo. Gimana? Durian ontong, Sinjai, agar kareba. Enggak gitu deh. Lo no matindro. Lo no berkumur-kumur pakai air coto. Cilacap, Bima, Mbotodong Ngaha, banyak orang makan siang. Gorontalo, Tenggalek,
Bugis. Oh iya iya iya. Selangor Malaysia, Taman Mini hadir, Madura Bang. Sip sip sip. Probolinggo, letak. Oh, letak di Pinrang. Ah, betul. Letak itu di Pinrang, dekatnya Langah kalau tidak salah, iya kan? Saya KKN kemarin di situ di lerang-lerang. Sinjai, Sinjai, Magelo. Banyak juga Sinjai di sini ya. Ini staf saya ini orang Sinjai, beliau ini. Di mana kampungnya Sinjai, Dek? Sinjai Desa Aska sampai Desa Aska. Sinjai Selatan. Sinjai Selatan, dekat dari Dubai Utara, ya, pinggiran Dubai bagian utara gitu. Kota terkecil di Mesir. Pontianak, NTT, Taman Eden, Taman Eden. Cikarang, Burundi, ya, Bang Handi mah itu. Palu, Ambon, aduh, kapan ya bisa keliling ke seluruh Indonesia? Patikan, Palu Bang Suma, oke, Palu 2000 berapa itu saya kesana ke Palu, Dek? Waktu Yang ada bencana ya. Gorontalo dekat betul Ternate. Sinjai, banyaknya orang Sinjai sini. Morowali, Kendari, Sekran, Ternate Aceh. Oh 2018 betul. Pemalang, Kota Padang, Bang Suma, Romawi, Sibolga, Banten, Pemalang, Jerman. Oke, bagus, luar biasa. Tumis kangkung. Surwako, masya Allah. Danau apa? Tomoti. Danau apa lagi di Surwako tuh? Saya 2 kali ke sana. Surwako itu Danau Tomoti. Danau apa ya? Korea, masya Allah. Congor. Danau Yudas. Purwodadi, Jambi, Medan, Towoti, betul, Danau Towoti. Di situ ikan hiasnya bagus. Jepang, Malang, Rumah Hobbit, Rumah Hobbit. Nenek Lukiper. Enrekang apa lagi namanya itu yang daging? Ya. Daging apa lagi? Yang biasa dari Enrekang? Yang lemak itu susu loh, yang dikentalkan. Apa namanya itu? Susu Langga apa? Yang dari Kendari loh itu. Yang dari Enrekang, yang biasa orang kalau pergi titip ini ya. Lepator, di sini tuh. Nanti yang kah? Itu loh makanan ciri khasnya yang dari susu yang dikentalkan, kayak keju. Dangke. Aduh, bahaya ini anak buah saya ini. Lalot. Gara-gara puasa udah dibilang kau kasih resep kumur-kumur air gua coto. Konoha. Dadi Kalorio. Dangke. Sumatera Barat. Ini disebut-sebut aja kotanya, mana tahu besok kita bisa keliling sana kan. Sidrap. Terus di Hatimu, mana ada di Hatimu? Bekasi, Lombok. Siapa dibolehin terus? Demi aku kan. Terus Sumedang, Bandung. Kurasa semua sudah kusebutkan ya kan. Padang Lawas sudah, Taluk Kuantan sudah. Apa lagi ya? Ambon. Buton. Bisa bahasa Bima. Wiripata. Pitiwara. Pitiwara. Botodong Bima. Mbelai Makassar. Marelan, Pasar 4, Pasar 1. Palopo, Jalan Carede, banyak makan pocok di sana. Bahasa Lombok, Dek Narakepeng. Seram. Pontianak, Garut.
Demak. Udah semua kan? Udah disebut semua kan, teman-teman? Ayo, siapa yang mau disapa namanya nih? Tapi yang namanya yang keren. Herin, Kel, thank you. Medan sudah. Manado sudah. Winky. Siapa lagi? Teman-teman, kenapa saya butuh seperti ini ya? Karena mumet tiap hari bertemu dengan bom-bom in the gang. Ya sekali-sekali kita ngobrol-ngobrol kayak gini, happy-happy. Yang mau disebut namanya ketik sendiri namanya ya. Disebut namanya itu nanti dibuat PT untuk ngusir setan. Namanya itu dipakai ngusir setan. Sidra menyapa. Rani, ada Rani. Jangan terlalu panjang lah namanya. Masa kayak rel kereta api namanya? Cilia rantang popo nasi. Enggak panjang kali namanya. Vince, ya. Ayu, Ristu, Arifin, Aisyah, Saina, Addi. Addi, agak kereba Addi. Fatima, As-Sahra. Nama Atika bosan ah. Namanya Atika bosan. Teman saya itu Ukti Atika, Frizal, Wanda, Kania. Ada juga yang namanya Yoki ya. Sari puding kalau malam. Kalau siang bom. Breaklo. Cantik kali namamu. Abid, Syah, Naswa, Asifa, Uti. Nggak ada laki nih, semua nama perempuan. Pinsa, Lestari, Arya, itu baru nama laki-laki. Siha, Nurjana, Laura, Antik, Paulus. Ini antara laki dan perempuan ini. Linda, Ranu, orang India. Musliadi, Puri, Asis. Ini kalau Asis ini selalu dinas malam dia. Akila dan Akiba. Yunida, Hedar, Iik. Umi, Heri, Tausia. Nama orang juga Tausia. Sofia Lacuba, Akila sudah, Rahma sudah, Oom, Nurlela, Ninik, Rosi, Zuma, Emoy, Rosi, Asep, Ais, Yusuf, Wengayo. Aku bang, ya ketik lah namanya. Masa aku mau ini mata udah rabun, gak bisa lagi baca huruf kecil. Eeng, Winda, Nur, Siti Hapsa, Matius, Wowo, Markona, Hairil Anwar, Sepri, Prizal Ilmi, Susi Al-Rahman, Neng Citra, Ignatius, Atika, Zul, Ediono. Nah ini namanya kalau disebut semua ini bisa robek ini mulut. Ade, Yeyen, Ibe Polman, Lamsenai Baho. Aduh, Lamsenai Baho. Bayu, thank you. Saiful, Rehana, kemudian Ubay, Koriah, wah nama yang bagus. Anis, Fari, Rabbul Usran, saya Bang Yo ketik lah. Sopiatul, Nisa, Siti Hapsa. Ini nama-nama yang bagus. Nggak mau lagi baca Markona, nggak mau sebut Markona lagi, nggak mau. Palas, Amira, Julia, Herni. Kayak penyakit itu, hernia ya. Hernia. Hiu, Iis Setia Mulyadi, Pak Ijem, Tukinem, Prabowo Subianto. Itu mah nama calon presiden kita. Rasid, Masya Allah, itu anak saya tuh. Maimunah, Bilal, wah mantap sekali namanya. Mastia, Dinda, Iis, Maurah, Pararang. Aduh, orang tuanya makan apa? Makan ulekan kayaknya. Kok namanya anak yang dikasih Pararang? Siapa lagi nih yang mau disebut namanya? Maya, Widya, Naiman, Lamtiur, Putri, Kiper, Aziza. Yang berapa nih? Mas baru. Dekat-dekat.
Gimana dong? Tunggu. Kalau kurang jelas, Dek, makasih ya. Thank you. kalau kurang jelas suruh kembali ke sini. Labet do. Apa lagi? Nur. Oh, cincinnya emas atau bukan? Bukan. Ini bukan emas. Ini apa namanya ya? Batu apa namanya ini ya? Logam murni lah intinya. Farah, THR, kok ada nama-namanya THR? Putri udah tadi. Dewi, Aki, lo kok Aki cantik kali namanya. Swasta. Duit. Kok duit sih? Bukanlah. Albert, Rusma, Aan, Jerman, Melati, Abbas, Tina, Runi, Sondi. Astagfirullah, abang saya udah Sondi. I love you full. Terima kasih ilmunya semalam. Masya Allah, luar biasa. Hampir aja kita salah di dalam melakukan tindakan. Untung beliau ini pakar hukum ya. Beliau pakar hukum, dosen besar. Udah Sondi ini, wow, ilmunya luar biasa. Terima kasih Konda atas ilmunya. Apalagi nih, janganlah, masa ada namanya Yesus. Mahardika, Haji Sulam, Epi, siapa lagi ya? Haji Sulam udah tadi. Mima, Taufik, Lambertus. Saya ingat ada dulu karyawan saya namanya Lambertus atau siapa? Alosius Lambertus. Aduh, parah ini, namanya lucu-lucu dah. Caca, siapa namanya itu? Caca siapa ya? Syukran sahabatku semuanya. Alter, Uyu, Farida Usman, Yakul, Sheila, Sumini, Hoka, Subaida, Zakaria, Amir, Lino, Inul, Gepeng. Alumni, wah ini andalan kita ini, sahabatku alumni RPDN, Masya Allah. Pararang sudahlah, itu makruh puasa sebut itu makanannya tetangga. Kirana, Dava, sahabat siapa lagi nih? Stefanus, Spiritus, waduh, janganlah nama. Fadil Muhammad, Alsio, syukran. Zemar, barakallah fik. Anak Abah, Ajeng, Siti Hapsa, Astuti, Masya Allah. Napoleon, Sakina, Kesmedi, Sarfaras Yusuf. Ini sebenarnya kenapa saya suruh sahabat-sahabat sebut nama, karena saya sedang mencarikan nama untuk anaknya Bang Handi itu loh. Ridho, Epi Samsul, Syukron, Faela, Andi Wulan, Andin Setiani, Irwan, Putra Subairah, Haruna, Aldi Sujadi, Alfaza Sarah, Tamit Rayan, Aulian, Marhaini, Abuidah, bagus. Anggun, Zakia Nadira, Nabila, Asoi Tabang, Dendi, Imam, Adi Gunawan, Bunga Safia, Rumi, Elma, Muhammad Gani Purnama, Dino, Arifin, Abdul Hamid, Alfia Diens, Isa, Batam hadir. Nama bang. Tari, Irsyad, nama yang keren. Al Fikri, itu juga bagus. Nabila, Eki, Ahmad Hamdi, Fahamsa, Syahril, Amir, Cucu, Aida, Al-Ghifari, bagus. Anaisa Wirda Anu Maryam, bagus. Aufar, Al-Mikasib Fikri, Lia, Gondor Habib, Saima, Ramadan, Marsha,
Muhammad Zakaria, oh, mantap. Algani, Reni, Joy Biden, Reski Mulia, Khalil Al-Kausar, Masya Allah. Asaf, Edo, Nurhayati, Catur Gesang, Muhammad Fikri, Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Nurul Izzati, Nur Makrifat, Azuma, Dinda Mata Ali, barakallah. Ini lagi nyari nama buat teman-teman kita, buat ponaan kita. Nur Muhammad, Masya Allah. Sukran RK, barakallah. Susi, Muhammad Zayyan Malik, keren kali. Muhammad Ikan Syafiran, Abdullah Andri, oh Masya Allah. Ahmad Harif, Papi Tommy, Masya Allah. Langit Saputra atau siapa ini? Imang Kas. Nama-nama ini bagus loh. Gina Kuila. Nama cewek. Hatman Jerman, Nur Insyirah. Oh Masya Allah. Titik Susi, Muhammad Sahil Nisam, Mutiara Al-Aqsa, Jumia Rahma Aulia Zahra, Fatima Zikriya, Zen. Oke. Baik. Nama-nama yang bagus, cantik. Dek, jalan mana? Apa? Jalan ke dulu. Beli buka sebentar. Mau ke BPN kan? Iya. Mau ke BPN deh. Kasih Ki Indar ini ya. Terus apa tuh gue bilang, ini anunya apa, suruh minta tolong, Simpe ingatkan, Sensei ingatkan ini, tolong ingatkan itu, ingatkan siapa, ingatkan ini, BPN juga, ingatkan juga, kan cuma saya ingatkan terus. Sertifikat kan, Dinda Ardiansa. Tunggu. Dinda Ardiansa. Ya. Dinda Ardiansa minta lagi, Dek, permintaan, Dek. Dinda Ardiansa. Iya, BPN. Siti apa? Zimat Supran. Dinda Ardiansa minta permintaan lagi, Dek. Dinda Ardiansa, mana beliau? Ngambek kah? Oke, kita jalan ya ke mobil ya. Di jalan mana? Dia sampai. Ini sudah jam berapa ini? Nama siapa ke? Ada sebelah di situ. Di sebelah sih. Biasa anak muda. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, jalan kan nah? Iya. Nanti kesini lihat lagi hari Jumat. Nah? Iya. Maaf Gurunda ganggu waktunya. Nggak kedengeran nih. Sorry, bentar ya, bentar. Siap. Belum dengar, bentar. Siap. Aduh. Inilah ngapain Uni Rifa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain? Lagi baca buku ini. Bang udah baca buku ini belum, Bang? Media bisa Disalibkan oleh media. coba fotoin, nanti aku mau beli. Fotoin ya ntar ya. Ya, ini sebenarnya buku ini ditulis sama si penulis ini buat membela tuduhan-tuduhan terhadap simpang siur informasi penyalipan Yesus. Nah,
aku butuh literatur yang ternyata zaman dulu tuh tentang penyaliban Yesus tuh banyak spekulasi yang muncul. Nah, si penulis buku ini berusaha untuk membantah, kayak buku Ellen Pagel Beyond Belief terkait tentang Injil Thomas itu yang ditemukan di Hak Namadi itu adalah Injil yang benar. Kemudian Bapak Gereja menggantinya dengan Kitab Yohanes. Terus apa lagi ya? Tentang pernyataan bahwa Maria Magdalena itu salah kuburan gitu. Iya ya, Terus, kita sapa dulu nih. Bentar. Gurunda, assalamualaikum Gurunda. lo bukannya Bang Juma duluan? Suaranya kecil Gurunda. Oh, nggak pakai headset beliau. Enggak. Assalamualaikum Bang. Kok kita pakai baju hitam tiga-tiganya? Kamu udah kedengaran enggak? Kecil banget Gurunda. Kecil ya. Iya. Tunggu ya. Siap Gurunda. Gimana Bang? Abang nggak kerja ya? Ini di kantor. Abang udah buka? Udah tadi. Pakai cendol. Abang buka pakai oten atau pakai cendol? Iya, pakai ini kata stafku barusan. Kalau puasa supaya tidak lemas, beli soto Betawi kuahnya pakai kumur, tapi jangan ditelan. Kalau soto Padang boleh nggak? Pokoknya soto Padang kayak gitu-gitulah. Dikumur doang ya? Tapi dibuang gitu. Itu Iya, jangan nggak ditelan. batal. Nama cendol boleh nggak kumur-kumur gitu? Ajarannya tuh nanti kata Hyuni si Zuma menyesatkan, katanya gimana dong? Coba tarik bom-bom ke sini, Bang Adiansah, tarik bom-bom ke sini satu orang lagi. Mana berani? Kalau berani saya transfer 1 juta ke rekening saya sendiri deh. Nggak berani bom. Coba aku Mana undang ini? ya. Coba aku undang bom ya. Si Erben lagi live, coba Erben. Pak Bom offline dia. Oh, live bersama tamu Bom. Si Erben, Oh, RBN live bersama tamu juga. Abang mau buka ini Bang, mau buka room diskusi Bang. Iya. Gurunda mau buka room diskusi. Om saya Pak Bom. Masuk Gimana, ke tempat Gurunda? dia mana mau di TikTok. Ada panggilan. Oh ya udah, silakan Gurunda. Oke Silakan. Bang. Assalamualaikum Bang. Bom lagi. Siap. Mana? Loh, katanya ada Katanya telepon Bang dari mau Pak Bom. dipanggil. Iya, ada teleponnya masuk. Aku udah tolak dia. Suruh aja naik ke sini. Iya si Bom mah. Tunggu aku ini dulu dia ya. Kalian udah Lo jadi punya moderator? WA-nya Uniriva? Aku punya. Hah, telepon. Suruh sini ditunggu. Udah jadi Tunggu moderator Gurunda semua. kan kalian? Kita di sini PK. Nanti kalau dia masuk dia bisa live sendiri. Iya. Jadi ketahuan siapa yang kabur ntar kan. Halo Pak Bom. Riva. Ini aku lagi live sama Bang Zuma sama Bang Adiansah. Masuk dong sini biar kita PK berempat. Tunjukin dong Pak Bom tuh nggak takut sama kita. Riva nggak usah ini udah. Riva panggil semua dengan Ardiansa kesini kah? Saya lagi live ini. Kenapa sih Pak Bom? Bukan, denger dulu. Kalau seandainya kita di komal masing-masing kan Pak Bom nggak mau nanti give-givean. Ini kan kita PK, kita tuh semuanya live berempat. Nih mumpung ada teman-teman undang, kasih udah sebentar aja. Enggak, Pak Bom gini denger dulu. Caranya tuh Pak Bom turunkan semua tamu, kan Pak Bom live sendiri. Nanti aku masukin Di YouTube saja. Kalau begitu di YouTube aja udah. Di YouTube aja. di YouTube di mana? Berarti YouTube-nya Alida Rarewa. Riva nggak usah. Nanti kasih semua ada itu kita temu di YouTube ya. Oke. Enggak, kenapa sih Pak Bom di TikTok tuh lebih seru tahu? Aja nggak. Saya nggak mau karena ada sesuatu di YouTube aja. Banget, Oke? Tuh dia Bang Juma tuh dibilang pengecut. Bang Juma lagi live ini. Udah nggak apa-apa udah. Riva panggil semua aja.
Cuma kita Ini kita lagi berempat, kita lagi bertiga, Abang Ardiansah, Abang Zuma, ada aku. Aku kalau mau. mau kesini aja. Kalau mau kesini aja dah, oke? Ya kalau gitu enakan Pak Bombong dong. Nanti kalau malah Pak Bombong rame. Kesini aja, suruh kesini aja, suruh kesini Enggak, aja. kalau kita gini kita Tuhan adil. atau hantu. Oke, makasih Ih, Pak ya. Oke, ih makasih. Pak Bombong mah nggak seru. Pengecut. Pengecut. Nggak seru Pak Bombong mah takut. Dia tuh takut sama Bang Zuma tuh sebenarnya, sama aku juga takut. Dia nggak mau. Kemarin dia naik ke kamar aku nggak mau debat katanya. Tuhan atau hantu? Ya hantulah Tuhannya. Gurunda ini Siapa lagi mau live buka komal iya. atau gimana nih Gurunda ceritanya? Bang. Ini Rifa ditanya dulu biar kita nggak ganggu beliau. Enggak, Bang Zuma nggak apa-apa, aku gangguin. Bang, itu Kak Titis yang dokter yang rawat aku kemarin titip salam. Gimana deh? Yang rawat aku waktu di ini titip salam buat Abang. Kamu masih di situ? Enggak, aku udah pulang. Aku kan udah kuliah. Oh gitu. Ya deh. Kata beliau titip salam sama Bang Zuma. Mudah-mudahan sehat selalu gitu. Dinda Ardiansah habis ini mau ngapain? Siap Gurunda, saya nggak ngapa-ngapain. Siap. Ada perintah apa Gurunda? Oh, nanti saya setiba ini kan rencananya mau ke BPN, tapi ada chatnya orang BPN katanya besok aja. Jadi ini saya nyampe rumah buka komal ya. Siap. Bang Ardian saya buka komal. Yang buka komal saya. Siap Gurunda. Siap. Matur nun. Ya kita Ya. ngobrol-ngobrol aja dulu di sini sampai. Ya, kita wawancara dulu, wawancara Ardiansah yuk Bang Zuma yuk. Ardiansah, kira-kira selama hidup itu udah berapa kali ketemu Yesus? Jadi gini. Kalau aku cerita ntar percaya nggak? Kemarin Percaya. aku Gimana? ketemu sama orang pas waktu ngopi ya kan. Malam kan kemarin malam tuh ngopi. Orangnya itu rambutnya panjang gitu kan. Dari belakang kan nggak kelihatan. Pokoknya intinya Ini nggak bohong mirip-mirip loh, gitu Ramadan lah. loh. Serius Ramadan ini. Bohong. Terus aku bilang, Mas, iya Mas. Kayak Yesus Mas. Ketawa dia. Aku gitu. Rata-rata kalau yang di TikTok itu kalau ada toko-toko rambut panjang pasti disama-samain sama Yesus. Nggak, tapi iyalah. Kalau dipikir-pikir ya, aku kadang bingung ya sama teman-teman kita Kristen ini. Kalau mereka bilang mereka tuh ketemu Tuhan gitu ya, sementara gitu ya. Kalau ya maksudnya gini loh. Emang iya sih Tuhan tuh jadi laki-laki dengan bentukan seperti itu gitu, nggak bikin laki-laki Cina lain marah lah nanti. Masa Tuhannya pakai wajah orang Palestina gitu kan, atau orang Jepang itu dikemanain mukanya itu gimana itu ya? Kok nggak ada kepikiran begitu ya mereka ya? Iya juga ya. Kenapa ya Gurunda ya? Kenapa kok mereka menggambarkan wajah Yesus itu kok Eropa. kok kayak gitu? Kok nggak maksudnya mungkin kayak orang Ethiopia atau orang Papua? Kenapa nggak gitu loh? Kalau saya sih merujuk ke apa? Matius 24 nomor 26 itu aja sih pegangan saya. Apabila ada yang berkata bertemu Mesias, jangan kamu percaya. Hakum salam Kak Sarah. Siap. Terus kan itu kata Oten gini Bang, itu untuk nanti di akhir zaman banyak orang ngaku-ngaku jadi Mesias kayak Luga katanya. Jawabannya gitu. Indikasi jelasnya itu di Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Lukas 21. Iya. Nomor 8-nya coba. Baca coba. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Oh ya, saatnya sudah dekat ya kan? Nggak mungkin lah. Nggak Nomor mungkin lah 12-nya. itu. Tunggu. Nomor 12-nya coba. Oh yang nomor 12-nya. Aku juga buka. Tetapi sebelum Gurunda. semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Hal itu menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi, sebab itu ditetapkanlah di dalam hatimu. Ini berarti indikasinya bahwa sebenarnya ini untuk waktu itu ya Bang ya.
sebelum serigala itu datang, sebelum mereka menyamar jadi domba, terlebih dahulu pekerjaan yang pertama mereka lakukan adalah menganiaya kamu. Wah, iya. Benar-benar Lukas berapa Gurunda tadi? 21 21. Lukas 1 21 Lukas 21 ayat 9 Iya, sama 21 ayat 11. 24 ya. 9 sama 15. Kalian masih pakai 9 sama Hah? masih pakai aplikasi baca Bible? gimana? Bukan gitu bang. Aku Iyalah, tuh juga bener. ngafalin yang lain. Abang iyalah. Abang enak hafal semua. Aku kemarin tuh udah hafal bang. Terus aku kan ngafalin yang lain juga bang. Enggak lah, enggak dihafal, yang penting-penting aja. Ngapain dihafal? Iya. Maksudnya nggak semua. Maksudnya poin-poin ayat. Tapi aku ingat ini loh bang. Aku materi yang aku sukai baru aku ingat ayat-ayatnya kayak ini. Nabi palsu tuh Matius 7:15 tuh. Aku ingat tuh semua itu pernyataan Yesus tentang nabi palsu tuh kenanya di siapa tuh kita bisa tunjukin tuh. Bisa kita lihat tuh. Unirifa tadi Lukas 21 ayat berapa Lukas nih? 21 nomor 9 sama jangan ayat nomor 9 sama 11. 8. 8 sama 11. 8 9 11. Berapa? Oh, pantesan 8. 8 9 10 11 gitu aja. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Baru masuk di ini ya bang. Akulah dia. Yang tidak menerima aku sebagai manusia. Baru masuk ke Yohanes ya bang ya. 2 Yohanes ya. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 2:22. 22. Yang tidak menerima aku sebagai manusia itu masuk ke ranah itu 1 juga tuh Yohanes. korelasinya. Yang tidak 1 menerima Yohanes aku sebagai 2:22. Ardiansa nomor 12 dari Lukas 21 itu endingnya. Siap, Ya. Bunda. Saya baca dulu. 12. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Oh ini 8 sampai 12. Ya, ini kan satu perikop permulaan penderitaan ini. Nah, jadi perikop ini tuh di awal-awal menjelaskan bahwa kalian akan disesatkan. Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia mengaku Mesias orang ini. Nah, sebenarnya secara eksplisit Paulus tuh nggak bilang ya, akulah Mesias. Tapi secara tersirat dia menyatakan di dalam diriku ada ruh Allah juga gitu. Bukankah aku Bapa ya? Arahnya itu bukan begitu sayang. Arahnya itu enggak Terus? gitu. Arahnya agak ke situ nih. Orang itu datang menjual namaku, memakai namaku. Iya. Iya, itu juga. Dia menggunakan nama Yesus. Nah, terus dia mengatakan akulah dia, SRY, ego emi. Maksudnya orang itu mengatakan aku ini Tuhan. Iya. Iya. Bukan oknum itu yang aku Tuhan, tapi aku diajarkan ke orang-orang bahwa akulah dia, aku inilah Tuhan, Yesus itu Tuhan, maksudnya gitu. Iya. Benar. Betul. Unirifa nyambung gak sih? Nyambung, ngerti? Ini kan Enggak, sebenarnya tadi materi 4 tahun lalu, cuman aku sudah lupa Oh. karena dulu materi nabi palsu itu materi kesukaan aku dulu. Siapa Paulus menurut Yesus, siapa nabi palsu menurut Yesus, terus siapa penyesat yang dimaksud Yesus, itu materi yang suka banget aku bahas dulu. Cuma karena otennya jarang yang mau angkat tema sekarang kan, jadi kita lupa gitu goalnya apa, terus apa namanya penjelasannya itu lupa. Galatia 1:15 coba buka. Galatia 1 15. 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Iya, ini dia ngaku kalau dia dipilih dari lahir kan. Mazmur 58 nomor 3 nomor 4. Mazmur 58 3 Abang dan 4. pendeta, Bang. Bukan, tadi kebetulan saya baca Quran wa makaru wa makarallah. Iya betul. Masya Allah. Oh iya Mazmur ini berapa, Bang? sejak lahir
Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendosa-pendosa telah sesat. Iya itu. Iya itu aku udah simpan. Iya. Sekarang pertanyaannya adalah orang tadi yang mengaku dipilih dari kandungan ibunya, kalau dia dipilih sebagai orang yang benar dari sejak dalam rahim, berarti dia menjadi asisten Yesus. Iya betul. Kalau dia udah sesat dari lahir, ya udah dia sesat aja gitu. Dimusuh. Kisah Para Rasul 13, KPR? Wah. KPR 13:1. Wah, keren Oh, ini. yang Saulus itu ya, Gurunda? Saulus itu ya? Iya. Iya, betul. Saulus itu. Jadi dia diangkat Wah. jadi nabi, tapi dia masih Saulus itu kan, Gurunda, bukan Paulus kan? Jadi dari sejak dalam kandungan dia sudah nabi. Oh, Iya, betul. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada nabi. Iya, Tapi betul. palsu. Wah. Betul. Wah, Itu Bang Ardiansyah ulang lagi materinya, ulang lagi. Aku aja hafal tahu berdasarkan kitab Lukas pasal 12 ayat 8 Ya. Lukas pasal Lukas 21, 21 Lukas dari ayat 21 ayat 8 sampai ke 8 sampai 12. Nah, itu 1 narasi. Yohanes 2:22. Mazmur berapa tadi? Mazmur Galatia 1:15, Mazmur 58 ayat 3, sama Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Poinnya tahu, poinnya arahnya tahu poinnya. Narasinya Enggak. dari awal, dasarnya apa, basicnya. Enggak. Kenapa dari pertama Yesus sudah bilang Ending Coba. akhirnya tahu nggak? apa? Galatia 1:16. Coba baca. Galatia 1:16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Iya. Galatia 2 nomor 8. Ntar dulu aku catat Galatia dulu. 2. Galatia 2 nomor 8. Wih, buset, Gurunda cuma hafal semua loh. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul Iya. bagi orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Iya. Dia itu Dia nabi untuk orang-orang yang tidak bersunat. Betul, Gurunda. Wah, luar Sementara- biasa, Gurunda. tapi lucunya gini loh Bang. Yakobus itu kalau nggak salah kan orang terdekat Yesus juga tuh sama Petrus. Tapi malah dipilih untuk memberitakan Injil kepada orang bersunat. Aku juga gini Bang, mikirnya. Kalau memang gini, jadi kalau memang Yesus itu menginginkan semua muridnya menyebarkan Injil ke seluruh makhluk, ketika dia bilang baptislah baptislah bangsa-bangsa. Jadi kalau semua bangsa muridku. Lah, harusnya Petrus ada di situ kan, Bang? Nah, berarti Petrus itu harusnya bukan untuk orang yang bersunat aja. Tapi kenapa Paulus malah bilang ya Petrus untuk orang bersunat? Berarti bohong itu ayat. Astagfirullah, kok aku jadi Mbak, menyimpulkan. di Galatia 2 itu baca nomor 14-nya coba. Tapi waktu aku lihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas ini Petrus nih, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Di sini si Petrus berantem sama si Paulus berantem sama Petrus gara-gara si Petrus nggak mau duduk bersama orang-orang yang non Yahudi. Nah, Paulus sendiri mengatakan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Iya. Nah, berarti dia diutus untuk orang-orang kafir. Nabinya orang kafir, yaitu dia. bener. Iya, Nanti Paulus iya. Nabi orang kafir ya. Iya, Oh, iya, luar iya. biasa, Masya Allah. Iya ya. Nah, sekarang permasalahannya, si nabi ini, kenapa di Kisah Para Rasul 16 dia kebakaran jenggot? Itu kenapa? Kisah Para Rasul 8:16. Bukankah gitu ya? Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16:24. Nomor 16 sampai 18 itu kenapa dia kebakaran jenggot di situ? Ada apa sih? Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu seorang hamba itu ya, bukan? Ya. Oh iya.
Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dan tenung-tenungannya Tuhan memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil bersuka. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata pada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Ketika itu juga keluar roh itu. Dia ngeluarin roh. Itu iblis yang merasuki perempuan itu teriak apa rupanya? Hamba Allah. Demi nama Yesus Kristus, Bukan, yang perempuan Iya. itu. Itu teriakannya Paulus. Yang teriakan iblis itu apa rupanya teriakannya? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Terus Oh, iya. Mereka memberitakan kepadamu Mereka jalan kepada memberitakan keselamatan. salah ndak iblis teriak gitu? Enggak. Terus kenapa Paulus marah? Dia terganggu, Iya Bang. juga ya. Dia terganggu. Kata dia Menyuruh terganggu. engkau keluar dari Iya. Harusnya dia bersyukur, iblis sudah siuman. Iblis sadar gitu ya. Iya ya. Iya juga ya, Kenapa? Gurunda Itu hafal gitu ya. berhari-hari loh. Coba narasinya di situ, itu dilakukan berhari-hari. Iblisnya itu melakukan itu berhari-hari, mengkampanyekan Paulus adalah utusan yang Beberapa hari lamanya. Iya, beberapa hari lamanya. Nah, sekarang permasalahannya, kalau ajaran iblisnya ini salah, salahnya di mana? Lagi lucu ya, Bang. Kalau Paulus itu, adalah utusan yang maha tinggi yang mengajarkan keselamatan, kan tidak ada yang salah. Jadi Paulusnya itu nggak mau aja ditahu bahwa ajarannya didukung oleh Iblis. cakep. Berarti aku udah pintar berarti ya. Aduh. Terus itu juga. Kalau misalnya gini. Pertanyaan aku gini, Bang. Paulus ini kan, nah ini kita masuk ke ranah ini nih. Paulus ini sebenarnya waktu Yesus itu hidup 33 tahun itu, dia itu jadi apa? Maksudnya gini loh, dia tuh jadi apa sebenarnya gitu loh. Kenapa dia tuh nggak ada kayak ketemu sama Yesus sekali aja gitu loh. Kenapa dia nggak pernah berkomunikasi sama Yesus sekali aja gitu? Ada Ya kan? loh, pernah. Coba baca di Kisah Para Rasul 28 atau diambil di Kisah Para Rasul 9 nomor 6. KPR 96. KPR 96. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan padamu apa yang harus kau perbuat. Maka Siapa tuh yang terbangun. Ya ini Yesus kan ini yang ngomong. Yesus ngomong. Apa dia Akulah katakan? Yesus yang kau aniaya itu kan, Gurunda? Tapi ini kan udah naik ke surga, Bang. Dia udah bukan lagi manusia yang hadir. Poinnya itu bukan di situ. Ya, Pada saat dia mengatakan, akulah Yesus yang kau niaya. Kapan Paulus menganiaya itu? Nah itu. Iya. Mereka akan Kapan ya? berkata menganiaya murid Yesus sama dengan menganiaya Yesus, kata dia kan? Benar nggak? Ya. Itu bukan Iya. muridnya yang dianiaya, tapi muridnya. Barang siapa menganiaya muridku, maka dia sama halnya menganiaya aku. Kembali ke data Lukas Iya. 21 nomor 12. Sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu menganiaya kamu. Betul. Benar nggak? Iya. Iyalah Bang Ardiansa. Kan penyesat itu datang sebelum menganiaya semuanya dulu. itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan iya ya? Iya, jadi Iya orang juga itu ya? datang, pokoknya. Terus ini sebenarnya korelasinya juga hati-hati dengan ragi Farisi juga. Sebenarnya serigala berbulu domba dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Sebenarnya banyak banget petunjuk-petunjuk ya Bang ya. Tapi itu sumum bukmum umbium fahum layar jiong. Iya, iya. Kalau iya. Mau lagi nggak? Bang, banyak banget OTN di bawah. Nanti kalian mau naik di komalnya Bang Ardiansa ya. Kalau kalian minta naik mau ngobrol sama kita, nanti kalian di komalnya Bang Ardiansa. Bentar lagi kalau Bang Zuma udah nyampe rumah. Sekarang kita lagi PK.
Ya, nanti aja bentar lagi Nanti kalian naik ke Komal habis PK Manjuma. ya, habis PK nanti naik ya teman-teman otennya. Ya, teman-teman OT-nya mau Jangan jawab lupa ya. bawa helm. Ya, Dinda Ardiansa. Siap Gurunda. Coba baca Kejadian 49. Satu perikop. Siap. Kejadian 49. satu perikop loh. Kejadian 49. Oke. Ini. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah, berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Erben, engkaulah anak sulungku." Oke. Ruben. 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 Berarti Yakub memanggil ke-12 anaknya kan? Betul. Ah, Lalu menubuatkan keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang, bukan? Betul, Gurunda. betul. Tradisi Yahudi, semua anak Yakub dari keempat istri hasil poligami itu meninggikan kemudian Yehuda. Iya. Yehuda yang akan ditinggikan, betul? Jadi yang lain itu ditinggalkan, benar kan? Iya. Yehuda lah yang akan menjadi pemimpin di antara saudaranya. Baca coba nomor 10-nya. Baik, Gurunda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Berarti ada masa di mana kerajaan dari Bani Yakub, Bani Ishak itu akan diambil kan? Yes. Iya, betul. Satu. Endingnya di mana? Nomor 27 coba baca. Nomor 27. Baik. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Oke. Filipi 3. Nomor 5, nomor 6, nomor 7. Filipi 3 berapa, Gunda? 6, 5, 6, 7. Oke, baik. Masya Allah. Filipi 3. Oke. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, Paulus ini. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oke. Tadi Yakub meramalkan Benyamin Dari serigala. Serigala. Yang mengaku tadi keturunan Benyamin barusan siapa? Paulus. Yesus meminta waspada kepada siapa? Parisi. Munafik. Serigala berbulu domba. Oh, yang itu, Nyaman-nyaman ya. jadi pengikutnya, padahal serigala aslinya. Kalimat terakhir yang dikatakan Yakub tentang Benyamin apa? Masih ingat nggak tadi? Tadi bang. Oke. Yang dikatakan tadi, Benyamin adalah seperti serigala, menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rapasannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari mana Vatikan Romawi mendapatkan harta Yahudi berupa Rampas. perjanjian lama? Merampas. Unidiva lambat banget gitu juga. Aku mau jawab, tapi aku kasihan Mama Ardiansa. Masa aku terus yang pintar. Alasan. Maka Alasan. saya yang pintar. Kalian kalau marah-marah di bawah nggak ada gunanya tahu. Aku mau tanya, giliran mau nanya nih sama kalian nih. Adik Siap. saya nih. Assalamualaikum, Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau nanya sama berapa kali Paulus bertaubat dalam hidupnya? Ya itu Apa waktu ya? ditampar itu sama Yesus, ditampar waktu di ini Ananias katanya. 1. Salah. Tar.
Tunggu. Yang pertama itu yang ketemu Yesus itu ya, Gurunda. Setelah ketemu Yesus terus dia bertobat itu ya. Betul. Yang Nah, kedua, itu satu. Yang kedua, Nih. Aku lagi cari. di ayat mana ya? Nih, Ayat perjalanan apaan? ke Damsik 1, kedua, bentar. Iya, itu yang ketemu Yesus. Itu yang di kisah para rasul tadi loh. Kisah para rasul berapa sih tadi? Ya sama Ananias, ketemu Ananias kan, Bang? 23 nomor 2. KPR 23 nomor 2. Kayak 23. Yang ditampar itu Bang Ardiansa. Iya, Kisah ditambah para Ananias rasul kan? 9 ayat 6 tadi kan. Ayat 5 sampai 6 itu kan. oke. Ya itu. Ada Iya, perjalanan ke Damsik itu. ada pertobatan Paulus yang sangat lucu dan tidak disadari kemudian. Di mana, Gurunda? Buka KPR 21. Kisah KPR 2 Nomor 21 nomor Ada nomor 15 nggak? ada, Gurunda. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Sampai nomor 30. Baik, bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Menesen. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, ya, silakan." Halo, kok tidur? Gak ada yang tidur, dengar. Begini ya Bunda Rahma, kalau memang dalam konteks Alkitab yang Anda lihat, Mesias itu ya juru selamat. Artinya kalau Saul pun Anda mengatakan juru selamat, Daud lagi juru selamat, dia menyelamatkan apa begitu? Baca kisah para rasul, Bang kebenaran. Baca kisah para rasul 13:23. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Orang Israel yaitu Yesus. Baca itu. Iya, tadi udah kami bahas itu sama Bang Musa. Ya, Anda baca ke bawahnya dia. Anda orang apa? Juru selamat itu artinya apa? Juru selamat itu ada juru mudi. Juru artinya pengendali. Ya, dia yang akan menyelamatkan. Bukan berarti dia itu adalah tujuan itu. Artinya dengan mengikuti Yesus maka kalian akan selamat. Pengajaran-pengajaran Yesus itu yang harus kalian ikuti. Tapi ini pun kepada bangsa Yahudi. Kristus, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Yahudi, bagi orang Israel yaitu Yesus. Anda orang mana? Nggak nyambung. Setelah kita bahas Mesias, Yesus Mesias, kita lihat Yesus ini Mesias untuk siapa? Ya untuk orang Yahudi, Israel. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Coba baca itu, paham itu. Kisah para Rasul 13:23. Nggak ada di situ tertulis untuk bangsa Indonesia, bangsa Amerika, Eropa, Afrika, nggak ada. Nggak ada. Ketika pun di hari terakhir jadi kitab Wahyu. Tadi kau ngotot sekali dengan Wahyu ya, kitab Wahyu. Padahal kitab Wahyu itu kamu tahu, kitab Wahyu itu adalah seleksi dari bapak-bapak gereja untuk dimasukkan menjadi sebuah
tempel ke dalam Bible itu. Bukan pewahyuan dari Tuhan, seleksi. Dari sekian banyak manuskrip diseleksi, seleksi kemudian ditempelkan. Apa itu wahyu? Wahyu itu penglihatan atau mimpi. Ya, sudah diuraikan tadi oleh teman-teman saya, saudara-saudara saya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus menerima wahyu dari Allah. Ya. Dari itu penglihatan ya. Penglihatan itu hayalan. Dan bukan pewahyuan Allah langsung. Tak ada. Jadi wahyu ini ya di Bible yang terakhir itu adalah wahyu. Itu sebuah seleksi dari bapak-bapak gereja. Gak ada konfirmasi bahwa itu firman dari Tuhan. Gak ada. Gak ada sama sekali. Nah, kalau kamu mengutip wahyu, coba kamu baca wahyu 21, 22. Apa tertulis di situ? Bahwa di hari terakhir itu bahwa pintu-pintu surga di sana itu 12. Ke-12 suku pintu itu sudah tertulis nama-nama ke-12 suku Israel. Jadi yang masuk ke sana itu ke-12 suku Israel. Anda nggak boleh. Ya, bisa-bisa Anda itu di mana ya? Kalau bukan di emperannya ya ke neraka. Karena di situ tertulis, di setiap pintu yang ke-12 itu tertulis, dijaga oleh malaikat. Dan di setiap pintu itu tertulis nama-nama 12 suku Israel. Ya Anda kemana? Dan apa kata Yesus di Yohanes berapa ya? Yohanes 12. Ya Allah. Ya, di Yohanes apa kata Yesus? Ketika penghakiman, ketika kita dibangkitkan kembali, ya, ketika semua hancur dan manusia dibangkitkan kembali untuk masuk kepada masa penghakiman, perhitungan, apa kata Yesus ya? Aku yang duduk di tahta, anak manusia yang duduk di tahta kemuliaannya, duduk pula bersama 12 muridnya, 12 pengikutnya, yang akan menghakimi ke-12 suku Israel. 12 suku Israel. Coba kasih ke saya di mana kalian tertulis. Ada suku Batak, suku Manado, suku Makassar, suku Tator. Coba tunjuk ke saya di mana di situ tertulis. Situ hanya suku Israel. 12 suku Israel itu siapa? Ya mereka di sana itu. Darah keturunan Yakub. 12 itu. Kalau Anda tidak termasuk 12 Bani Israel ya, jangan berharap ke situ. Gitu kalau kita mau pakai akal. Kecuali kau masukkan doktrin, pemaksaan untuk mempercayai sesuatu rumusan bapak-bapak gereja. Doktrin itu pemaksaan supaya kalian harus percaya. Rumusan bapak-bapak gereja itu doktrin. Kalian didoktrin, diharuskan untuk mempercayai hasil rumusan bapak-bapak gereja. Bukan berdasarkan firman Tuhan dari langit, enggak. Nah inilah kalian. Dipaksakan untuk mempercayai doktrin. Pemaksaan, didoktrin tuh akal kalian tuh. Akhirnya apa? Kalian tuh sesat kalau kita melarikan ke Bible. Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Israel. Anda siapa? Gitu cara memahami. Jangan memaksakan deh. Jangan memaksakan. Ajaran Paulus Anda masukkan ke pengajaran begini, Yesus. Bunda Rama, begini. Begitu banyak di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah untuk semua bangsa. Dan penjelasan yang di kisah di para mana rasul di situ tadi. Begitu banyak? Tunjuk satu begitu banyak. Ya oke, satu. Ya oke. Kenapa kamu tidak bantah? Kenapa kamu tidak bantah tadi kisah para rasul 13:23? Saya Allah nggak membantah. membangkitkan juru selamat bagi ada kata bagi di situ berarti terkhusus bagi orang Israel. Coba bantah Ya, itu. karena itu dibaca ke bawah, Anda baca sendiri. Itu kan menjelaskan bahwa itu nyatanya bukan hanya iya, itu kan satu perikop. Anda hanya memenggal satu ayat. Kan bagi di situ, bagi artinya terkhusus. Iya, kalau Anda baca di satu ayat itu untuk seluruh bangsa, berarti data-data Biblemu itu saling tendang menendang, saling kontradiksi.
Iya, kata Yesus, aku diutus hanya kepada bangsa Israel, hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku diutus hanya, ada kata hanya. Satu kata di Kisah Para Rasul tadi, bagi. Hanya, berarti terkhusus. Anda harus belajar lebih cerdik tentang bahasa. Hanya terkhusus. Aku hanya mencintaimu, berarti tidak terkhusus mencintai kepada seseorang. Hanya di situ kalimat terkhusus. Hanya kepada domba yang Oke, kita hilang buka. dari Bani Israel. Nah, Anda Ayo Bani kita bahas apa? di mana itu? Ayat di mana itu? Di mana ayatnya itu? Matius 15 berapa 27 kalau nggak salah. Kalau Kisah Para Rasul 13:23. Matius 12 Ada berapa? pula musik itu bang, musik itu matikan dulu lah musikmu itu. Kenapa dah diam-diam? Kenapa ini pada diam? Dari tadi semua pada ngobrol. Kemana kakak? Enggak kan? Enggak kemana sini? Enggak kemana sini? Enggak, aku dengar. Maksudnya sekarang kok jadi diam? Aku dengar. Dengar kau padahal udah di Bang Musa bentar. Padahal semalam ya udah ngomong sama Bang Musa juga kemarin. Tedore, tolong kalau diskusi itu jangan kayak kereta api.